aqimus salata wa atuz zakata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimu, dirikanlah, tunaikanlah olehmu as-salata, salat, wa atu, dan tunaikanlah oleh kamu sekalian az-zakata, zakat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita menjalankan, menunaikan salat dan menunaikan zakat. Wa qawlihi ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, ushkur li wa liwalidayka, bersyukurlah kamu sekalian kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Ruwiya, diriwayatkan, an Uwaisin al-Qarani, sebagaimana meriwayatkan dari Uwais al-Qarani. Uwaisul Qarani bukan sahabat, walaupun beliau hidup sezaman dengan Rasulullah. Beliau ini hidupnya di Yaman dan tidak sempat bertemu dengan Rasulullah karena menunggu ibunya. Annahu, bahwasanya sahabat Uwais al-Qarani, qala, ia berkata, marartu, aku lewat, fi ba'di siyahati birahibin, fi ba'di siyahati, pada salah satu tempat di pinggir pantai, birahibin, dan aku ketemu dengan seorang rahib. Rahib itu pendetanya orang Yahudi. Fakultu, maka aku kemudian berkata, ya rahibu, wahai rahib, ma awwalu darajatin, apa derajat yang bisa dicapai, yarqahal muridu, derajat ketinggian yang bisa dicapai oleh seorang murid. Qala, rahib itu berkata, raddul mazalimi, yakni meringankan atau menolak kezaliman, wa khiffatul zahri, dan meringankan beban yang ada di punggung, minat tabi'ati, dari kebiasaan, dari yang kita pikul, dari tanggung jawab. Fa innahu, maka yang demikian itu, la yas'adu, tidak akan meningkat, lil abdi, pada seorang hamba, amalun, amalnya, perbuatannya, wa alaihi, dan bagi si hamba itu, tabi'atun, akan diikuti, au madlamatun, atau mengikuti dan jadi berbuat zalim. Uwaisul Qarani ini bertanya, rahibnya orang Yahudi, apa yang bisa mengangkat derajatnya seorang murid? Kata si rahib, melawan kezaliman, meringankan punggung dari berbagai macam tanggung jawabnya, baik dia sebagai murid dan terhadap guru. Karena sungguhnya tidak akan meningkat amalan seseorang sementara ia mempunyai tanggung jawab dari perbuatan yang zalim itu. Jadi kita sebagai murid hendaklah meningkatkan derajat kita ini dengan mencintai guru, mencintai orang tua, yang sedikit bisa meringankan beban. Guru ya orang tua ya juga guru, gitu. Jadi paling tidak kita ikut meringankan beban orang-orang yang punya tanggung jawab. Di atas itu tunaikan salat,
tunaikan zakat. Tidak bagus kita hanya mementingkan sholat kita yang 5 waktu, wajibnya, sunnahnya kita kerjain, tapi nggak punya kepedulian sosial. Zakat itu kan kepedulian sosial. Pembangunan masjid, pesantren, majelis taklim, madrasah dan sebagainya, kepedulian sosial kita. Yang kita ini tidak boleh berdiam diri ketika ada sesuatu di daerah kita ini yang akan meningkatkan bagaimana kepekaan dalam hidup, dalam sosial, yang dampaknya positif bagi agama. Ya. Jadi kita itu harus peka. Ramadan ngajarin kalau orang lapar kayak apa kita itu kan rasanya. Nah itu mereka-mereka yang lapar juga kayak apa penderitaannya. Terus terhadap sesama. Jadi wa amilus salihat, dengan perbuatan amal soleh itu nggak boleh terpisah itu. Kita beriman tapi beramal soleh juga penting. Gitu. Jadi jangan cuma sholatnya aja bagus, tapi kepedulian sosialnya tidak bagus. Ya. Sholat wajib, ya. Ba'diyah, qobliyah, sunnah. Ada kebakaran sebelah masjid. Ya. Ya, butuh pertolongan. Ini kita terus sholat, apa kita berhentiin tuh sholat sunnahnya? Berhentiin. Nolongin itu wajib hukumnya. Kalau sunnah secara pribadi, tapi orang lain yang butuh pertolongan, itu hukumnya wajib. Jadi jangan kita jangan kita mementingkan hidup sendiri. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatu tsaniyatu, dan adapun maqalah yang kedua. Qala, telah bersabda an-nabiyyun nabi sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada nabi, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada nabi. Alaikum, atas kamu sekalian hendaklah bimujalasatil ulama'i, duduk bareng-bareng dengan ulama, bermujalasah dengan para ulama, ayil amilina, ulamanya yang mengamalkan ilmunya, wastima'i, dan mendengar ucapan pembimbing agama, ucapannya, perbuatannya mengandung hikmah. Ayil alimina, yakni orang-orang yang berilmu, bidzatillahi ta'ala, dengan mengetahui dengan sebenar-benarnya sifat-sifat dan sifat-sifatnya Allah. Al-musayyibina fi aqwalihim, yang kemudian sifat-sifatnya Allah, rahmatnya Allah, keutamaannya Allah itu disesuaikan betul dengan kebenaran, kemudian dibuktikan fi aqwalihim, dengan perbuatannya, perkataannya, wa af'alihim, dan perbuatannya. Wa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah ta'ala, yuhyil qalba, menghidupkan hati, Allah ta'ala al-mayyita, yang mati, binuril hikmati, dengan nur kebenaran cahaya hikmah, ayil ilmin nafi'i, yakni dengan ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil arda, sebagaimana dihidupkannya bumi, al-mayyitata, yang mati, bima il matari, dengan
diturunkannya air hujan. Ngaji itu duduk bareng ulama, bareng guru, bareng kiai. Ini kiai yang mana ini? Gurunya yang mana ini? Kelasnya kalau saya mungkin belum kelasnya. Ini karena saya memenuhi kewajiban yang diminta oleh guru kita di Masjid Darul Falah. Tapi kelas belum ya. Ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, al-mukhlisin yang ikhlas mengamalkan ilmunya. Kira-kira kalau kayak kita baru belajar ikhlas apa do ikhlas beneran? Belajar ikhlas. Tahlilan yang no gedean berkatnya, yang lembungan kita kecilan. Kira-kira kita nerima apakah gitu? Kalau gitu tadi gue mendingan duduk belah sono dah. Yang dekat kiai gedean banyak kan. Yang belah sono orang kagak ada kiainya, lain plastik warnanya. Yang ini VIP warnanya biru gede-gede. Kita duduknya salah, yang sebelah sono warnanya merah, plastiknya kresek. Kira-kira kita ikhlas gak begitu tuh? Kalau tahlilan kayak begitu ikhlas apa enggak? Ya Allah, ini susah jadi sekarang ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Darul Falah ini adalah betul-betul menjadi markasnya para ulama yang amilin, ulama-ulama yang mukhlisin, ulama-ulama yang mendapatkan ridha dan keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang begitu duduknya di kita di pengajian, supaya hatinya hidup, nggak mati. Gua ngaji mulu dari kecil tapi gobloknya nggak hilang-hilang. Goga dah ngaji mulu perangsanan ya, nggak ada bosan-bosannya ngaji. Ya kalau begitu Pak, nggak gugur kewajiban kita. Ya sebetulnya sih bukan yang ngaji doang, yang ngajar juga malesnya kayak apa Pak? Beliau ini guru kita udah capek ngurusin santri, ngurusin masyarakat, ngurusin bangunan. Kalau fisiknya madein Cina udah hancur ini pasti. Ya, makanya Masya Allah kita bersyukur masih bisa menggugurkan kewajiban-kewajiban kita untuk menuntut ilmu, duduk dengan para ulama, para hukama. Jangan lama-lama berhentinya, jangan lama-lama istirahatnya, tawakupan. Bulan Sya'ban baru Rejab awal udah tawakupan. 3 bulan Ramadan, Syawal belum habis. Lebarannya puasanya aja sebulan, masa lebaran taran banget. Ini kerjaan orang malas ini. Ada yang nanya doang kapan pembukaan, datangnya kagak. Kita nanya lagi dah kapan penutupan, begitu Pak. Jadi pembukaan dia tanya, penutupan juga dia tanya, nongolnya kagak. Tapi bukan di sini, ini lagi cerita begitu Pak. Ini saya lihat jadwal pengajiannya kayak apa ini. Tapi banyak kali kalau yang lain mah ya Aulia, banyak kali giliran yang lain mah. Kalau giliran saya ini waktunya waktu sisa, ini isya begini sebetulnya. Iya. Kalau ngajinya lama-lama bisa ditinggal pulang saya. Ya. Seperti bumi kalau enggak disirami hujan mati, Pak. Bumi itu kering, lama enggak hujan-hujan, enggak ada yang tumbuh. Begitu juga hati kita. Jangan sampai mati, jangan sampai salah. Duduk di majelis ilmu, kalau Darul Falah, ini saya lihat Masya Allah, jarang masjid yang bisa bikin pengajian dengan berbagai macam disiplin ilmu dan gurunya luar biasa. Jarang itu. Kadang-kadang masjid sepi aja, kalau diajakin ngaji rada ogah, begitu. Ya, tahlilan sama ngaji banyakan mana? Ya, tahlilan.
Apalagi malam ketiga, mau ketujuh ada berkatnya. Tapi di kampung saya nih malah lagi cerita. Tempo-tempo yang sholat di masjid belum selesai. Ya, belum selesai, belum baca doa. Habis baca doa sholat ba'diyah, ya. Kita langsung ke tempat tahlilan tuh, kira-kira di sana udah penuh apa belum? Apalagi yang bikin tahlilannya orangnya rada mendingan, ya. Itu udah penuh semua. Kita yang pulang dari masjid, kapan sholat isanya ini udah penuh kayak begini. Ya tapi nggak apa-apa dah, kalau masih mau tahlilan ya, namanya penuh juga sih begitu. Tapi bagus ngaji dulu baru tahlilan. Ya. Nah jangan sampai mati tuh hati kita kalau nggak disiram dengan nur kebenaran cahaya Allah lewat kalamnya ulama, lewat kalamnya hukama, dengan ilmu yang bermanfaat, maka kita seperti bumi yang mati tidak pernah tersiram dan terguyur dengan air hujan. Wa fi riwayatin At-Tabarani, dan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabarani an Abi Hanifah, dari sahabat Abi Hanifah, jalisu, duduklah kamu sekalian, al-kubara'a, dengan ulama-ulama yang besar, dengan para pembesar. Boleh kita duduk bergaul dengan para pembesar. Wasailu, dan bertanyalah kamu sekalian al-ulama'a, yakni dengan para ulama. Wa khalitu, dan bergaullah kamu sekalian al-hukama'a, dengan orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana. Wa fi riwayatin, dan dalam salah satu riwayat, jalisil ulama'i, duduklah kamu bersama ulama, wasahibil hukama'i, wasahibil hukama'a, dan pemilik-pemilik kebijakan, temani, bergauli, bersahabat dengan para hukama, wa khalitil kubara'a, dan kamu sekalian juga bergaul dengan pembesar. Ustadz, kiai, tokoh masyarakat, biar kenal sama camatnya, sama lurahnya. Kalau enggak kita kenal sama camatnya, sama lurahnya, nanti ketika ada sesuatu, siapa yang mau di depan bertanggung jawab? Guru kita, kiai kita lagi bangun pesantren, ntar ditanyain ada izinnya apa kagak. Giliran masjid, musola, madrasah tanyain izin. Oh, giliran rumah sakit gede-gede banget nggak ditanyain izin. Giliran apa aja dibangun yang emang dia jadi bohirnya kagak ditanyain. Giliran rakyat ada pasir, ngambak doang pasir, mambak tuh. Dulu zaman terantib zaman dulu. Iya galak-galak banget tuh terantib zaman dulu. Saya ya ngeliatin juga tuh tingkah lakunya terantib P2K zaman dulu yang kagak boleh ada pasir sama batu numpuk. Mentanya aja tuh ada IMB-nya apa kagak. Kalau anak petukangan emang kebunnya dari buah-buahnya boro-boro IMB ya. Gitu kan. Nah ini Masya Allah perlu ya. Kita kenal dengan para pembesar perlu ya. Tapi bukan jadi benalu ya. Kita RT, RW, lurah, camat gitu. Ya kalau perlu RT-nya, RW-nya yang ada kepeduliannya sama masjid, sama madrasah, sama musola perlu. Ya, sama ulama kita ngikut, sama hukama kita juga bergaul ya. Jadi luas ilmunya, luas pemahamannya, luas pengertiannya. Jadi kampung kita ini mesti lengkap, ulamanya ada ya, hukama orang-orang bijaknya ada, yang bergaul dengan masyarakat juga
harus ada. Nggak mungkin berdiri tegak Masjid Darul Falah kalau tidak ada orang-orang yang punya pengaruh. Ya ilmunya, ya kan? Ya hartanya, ya pengaruhnya. Perjuangan ini nggak mungkin lari dari 3 hal. Masjid, madrasah, pondok pesantren mesti ada ilmunya. Yang kedua, masjid, madrasah, pesantren mesti ada dananya. Yang ketiga, mesti ada orang kuatnya. Kuat pengaruhnya, kuat hartanya, kuat ilmunya. Jadi ketiga komponen inilah yang akan mengantarkan kita semua pada sesuatu yang memang menjadi apa? Menjadi hak dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Orang sekarang itu apa? Jadi kepedulian yang kurang. Kepeduliannya. Ada orang pintar tapi nggak peduli. Ada orang berharta, orang kaya, kurang kepeduliannya. Ada orang yang punya kedudukan, punya pangkat, punya derajat, kurang kepeduliannya. Dia berilmu, habis ngajar udah, habis ngimamin udah. Dia nggak tahu penderitaan masyarakat sekitarnya itu bagaimana. Dia punya harta, tapi enggan dia keluarkan. Syukur itu apabila kita diberi, ngerasa banyak. Apabila kita memberi, rasanya dikit itu baru bersyukur. Ini kita dikasih sama orang nih. Alhamdulillah. Banyak banget, ditambahin nanti sama Allah keberkahannya. Tapi kalau kita memberikan nama orang, rasanya dikit. Kayak naruh di kotak masjid, ngamal tuh kayaknya goceng, ceban, udah gede banget tuh kayaknya. Ya 10.000 gede banget. Tapi kalau beli pulsa 10.000 kira-kira banyak apa dikit itu? Kalau kotak amal 10.000 rasanya banyak. Giliran beli pulsa kalau enggak 100.000, 50.000 minimal dikit. Ini namanya tidak bersyukur kepada Allah. Ya jadi kadang dia punya jabatan di mana-mana terkenal, bahkan mendulang suara dari daerah sini. Tapi kepeduliannya kalau mau pemilu baru datang gitu. Kalau udah habis pemilu ya jauh gak datang lagi. Ini Masya Allah. Ini tanggung jawab kita sebagai masyarakat, sebagai jamaah, sebagai orang yang dididik dengan ulama dan para guru, hendaklah punya kepedulian sosial. Ya, masih ada yang baru datang, kalau saya langsung berhentiin ngajinya kasih kamat. Iya. Ya biarin dan taran-taran dulu ya. Iya. Aifa innal ulama'a salasatu aksamin. Yakni maka sungguhnya ulama itu ada 3 bagian. Al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Yang pertama adalah ulama yang memang ulama ini dengan segala hukum-hukumnya Allah beliau ketahui. Mereka itu adalah orang-orang yang memegang fatwa. Fatwa itu bisa keluar apabila ada pertanyaan. Seperti sekarang musim haji nih, damnya itu ada 3 kriteria yang mau haji tamattu dan qiran. Tamattu melaksanakan umroh dulu baru haji, qiran itu bersamaan antara haji dan umroh berbarengan. Kalau ifrad haji dulu baru umrah. Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Haji yang baru tahun ini
Tahun ini itu kementeriannya bukan Kementerian Agama Haji, tapi Kementerian Haji. Komandannya Gus Irfan tuh menteri apanya? Menteri ke hajinya itu Gus Irfan. Putranya Kiai Yusuf Hashim. Kiai Yusuf Hashim itu putranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari gitu. Kalau wakilnya Daniel Simanjuntak. Ada orang yang so tahu mewakil Menteri Haji itu orang Kristen ya. Lu nyeng PA, emang Simanjuntak Kristen doang. Simanjuntak juga ada yang Muslim. Dia bekas ketua pemuda Muhammadiyah tuh Daniel Simanjuntak. Nah, dam itu satu boleh puasa. Jadi puasanya itu 3 hari di haram, 7 hari di tanah air. Tapi dengan tidak alasan bahwa dia nggak mau ngotong seekor kambing, ya. Jadi dia mau puasa aja, mau menghindar gitu. Alasannya nggak punya duit. Emang kan kalau ibadah mah nggak punya duit aja. Kalau buat ibadah, kalau buat jalan-jalan mah ke Dieng, ke Bromo punya tuh duit. Ya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, yang kedua, boleh bayar di tanah air. Boleh di Indonesia tuh dam. Saya setuju daripada di sono mubazir, mendingan di tanah air. Yang kedua. Yang ketiga, di sana tidak boleh lewat mukimin, tapi lewat ad-dhahi, lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi dengan uang 710 real. Nah, ini udah ada yang mau dam bayar di Indonesia. Tetapi sampai saat ini Majelis Ulama tidak membolehkan bayar dam di tanah air. Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail LBM Nahdlatul Ulama juga tidak ada. Tidak ada yang berfatwa dan membolehkan dam di Indonesia. Makanya ya kami tetap bersikukuh, ya, berpegang teguh dengan fatwa ulama lewat lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh bayar dam itu di Indonesia. Ada yang sudah mulai karena memang Muhammadiyah lewat majelis tarjihnya boleh bayar dam di sini. Saya setuju tuh kalau bayar dam di sini ada yang membolehkan, ada takbirnya, ada makhadnya, ada payung hukum, ada sandarannya. Lumayan. Indonesia itu 250.000 jamaah hajinya. Ya. Izin guru, saya juga mungkin tanggal 22 sudah masuk asrama. Jadi ngaji ini ya ngaji perdana Syawal, nanti ngaji-ngaji lagi bulan berikutnya kali ya, habis hajian begitu. Karena saya di kloter 3 besok masuk asrama tanggal 22 April ini, kloter 3 ya. Jadi saya masih jadi pembimbing haji lewat kelompok bimbingan ibadah haji ya. Ya alhamdulillah jadi bisa haji tiap tahun, dampingin jamaah. Ya ini keberkahannya ulama, kiai, para guru juga mempunyai apa saban tahun bisa pergi haji ya. Itu karena guru pernah ngasih ijazah kepada saya, kalau pengen haji baca doa Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak warzuqnas salamah wal afiyata bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 11 kali kalau kebetulan bangun malam itu. Jadi alhamdulillah saya amalin tuh. Saya demen kalau dikasih amalan sama guru, saya baca tuh doa.
Alhamdulillah dari mulai 95 masih bujangan udah mulai berangkat haji, alhamdulillah ya. Terus sekarang 2006 ya alhamdulillah masih Allah izinkan saya untuk menunaikan ibadah haji. Ini enggak ujub, enggak ria, enggak takabur, lagi babnya ulama nih. Jadi jangan pernah hati kita itu punya rasa kebencian ya, enggak mahabbah dengan ulama, orang-orang yang berilmu, dengan hukama, orang-orang yang arif dan bijaksana. Jadi ya beda sama beda, lebaran Jumat sama Sabtu, tapi jangan nyinyir, jangan apa sih namanya, di komen sono komen sini. Kalau komennya benar mending, komennya salah komen lagi. Saya harapkan nggak usah dah kita ikut-ikutan komen-komen yang kayak begitu, biasa aja hidup mah. Puasa, sholat, zakat, umroh, haji, usaha, mencari nafkah buat anak, buat istri. Yang halal kasih anak, kasih istri. Kalau yang haram jangan. Makanya ada istrinya yang lawan banget sama lakinya. Berani banget bininya. Sebetulnya lakinya juga lebih berani. Cuman memang nggak punya kemampuan karena bininya galakan gitu. Anak susah diatur. Ini jangan-jangan karena rezeki yang kita kasih itu kurang halalan thayyiban. Kalau kita bawa rezeki ke rumah yang halalan thayyiban, insya Allah anak istri juga nurut sama kita. Kalau kita nggak bisa ngajarin anak-anak gak nurut sama kita, bini kagak dengerin kata kita, berhenti aja jadi suami, berhenti aja jadi bapak, ngapain? Nyesek-nyesekin aja di dunia hidup. Bini atuh nggak nurut sama kita, lesuwe amat hidup ya. Tuh. Ya begitu. Jadi ulama dengan fatwanya, ikutin ulama. Yang kedua, wal ulama bidzatillahi faqat wa hum al hukama'a fa fi mudakhalatihim tahdzibun lil akhlaqi li annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi wa asyraqat asrarahum bi anwari jalalillahi. Ulama yang kedua adalah ulama yang ma'rifat, ulama yang hukama, ulama-ulama yang penuh dengan kebijakan, akhlaknya luar biasa, mulianya, hatinya mukasyafah, mengetahui akan kebenaran dan haknya Allah, kemudian kemuliaannya sampai dia tahu dengan rahasia-rahasianya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ulama-ulama yang khas, ulama-ulama yang Masya Allah jarang sudah kita ketemukan ulama yang seperti itu.